Nyepi datang lagi, Melasti hadir lagi. Sucikan hati dan baluri bumi, seperti air mencari api, seperti bumi mencari harmoni. Dan sepi adalah medan perang suci, ketika raga dan sukma saling berkejaran. Seperti rembulan dan matahari, yang satu menyediakan cahaya, yang lain menjadi bayangan. Dapatkah keduanya dipersatukan? Seperti pohon dan bayangannya dalam garis harmoni. Inilah Nanang Sutrisno bersama Ida Pedanda Wayan Keniten dan Gigin Samudra dalam talkshow Bintang 3 Warta, Nyepi, Esensi Harmoni. Om Swastiastu. Selamat Hari Suci Nyepi 1941 Saka tahun 2019. Semoga Nyepi bisa memberikan inspirasi yang memberi arti tinggi bagi nurani dan bumi pertiwi. Harus dikatakan bahwa hari ini kita semua berbangga karena ruang para rupa wartam, kehadiran dua bintang tamu istimewa yang akan memberi pemahaman dan pencerahan dalam menyatukan persepsi dan menemukan solusi Nyepi. Ida Pedanda Wayan Keniten, Maha Guru Suci kita, Gigin Samudra, Ketua Panitia Perayaan Nyepi Nasional yang khusus terbang dari ibu kota untuk Bintang 3 Wartam. Baiklah, sebelum masuk substansi Bintang 3, mari kita mitigasi pemahaman mengenai Nyepi, esensi harmoni Dharma Santi. Penting untuk mengupas satu persatu makna kata itu agar memberi pemahaman dan persepsi yang selaras bagi audien. Mohon itu dijelaskan secara singkat saja sebetulnya apa esensi Nyepi. Bisa kita lihat dari sudut filosofis. Nyepi berarti sunyi, sunyi berarti siwa. Dipandang dari sudut historis, Nyepi adalah pergantian tahun Saka. Lihat dari segi sosiologis, Buana Agung Buana Alit, Nyepi adalah harmoni, suatu keindahan atau sundaram di dalam suatu perbedaan atau keanekaragaman. Yang sama Pak Gin, apa pemahaman mendasar tentang Nyepi menurut Bapak? Jadi esensi dari Nyepi ini, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kaitan dengan kaum milenial, tentunya filosofi Nyepi itu kan tadi dibilang oleh Ratu Pedanda bahwa kita mensucikan diri, jadi menyepi. Kalau ada catur beratur penyepian, ya tidak berpergian, tidak menyalakan api, tidak melakukan kegayaan, tidak mengikuti hiburan. Itu menurut kaum milenial sudah sangat memberikan arti yang sangat agamais. Nah, hal-hal inilah yang perlu para orang tua kita ini memberikan kepada anak-anak dulu lah, nggak perlu umum, anak-anak dulu agar mengetahui. Jadi apa yang nggak boleh, semua itu tujuannya apa? Bukan menakut-nakuti, tapi memberikan pengertian dari sisi agama itu biar mereka ke depan itu lebih tahu. Dan memang dalam realitanya ada harmoni juga ada disharmoni. Jadi menurut Ratu Pedanda bagaimana menyikapi kondisi harmoni dan disharmoni di dalam kehidupan ini? Catatan Pedanda tentang harmoni dan disharmoni ini, beberapa sumber menyatakan bahwa baik Buana Agung alam maupun Buana Alit manusia sendiri terbentuk dari Panci Mahabukta, Pertiwi, Apa, Teju, Bayu, dan Angkasa. Kelima unsur ini bersistem, berstruktur, dan harmonis. Tapi karena mungkin juga tindakan atau perilaku manusia, kelima unsur ini menjadi disharmonis. Saya akan memakai harmonisasi di dalam suatu orkes simfoni. Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis musik ini, alat musiknya, instrumennya banyak sekali, tetapi dia bisa menghasilkan musik yang harmoni. Nah, di sini apa sebabnya? Dari sini kita bisa belajar bagaimana harmoni itu terjadi.
Syaratnya pertama, dari semua alat musik itu harus selaras. Kalau beda larasnya sudah tidak bisa main bagus, selaras. Dua, harus senada. Satu alat harus kuncinya A, yang lainnya ada kunci A. Kalau yang C, kalau anak main itu ada keyboardnya misalnya B, lain sudah suara. Harus senada, harus terpadu. Suara satu, suara dua, suara tiga harus terpadu. Di musik itu harus jelas, bisa mengatur kapan intro, kapan lagu, dan kapan coda. Di sini yang terpenting adalah komponisnya. Nah, ini contoh di orkes simfoni. Adakah di dalam manusia harmonisasi seperti ini? Jawabannya adalah ada. Seorang saintis dari Mesir, dia menulis bahwa materi lagu di dalam diri kita adalah gen DNA. Itu sebagai materi lagu. Kalau bahasa Bali mungkin tulis idat, dan maksudnya itu tulis idat. Gen. Siapakah pemainnya? Pemainnya adalah hormon dalam tubuh. Ada berbagai hormon yang mengatur gerak yang terpikirkan atau gerak yang otomatis, hormon. Siapa sebagai dirigennya? Pemberi apa-apa adalah kelenjar hipofise, terletak di bawah otak. Sekarang siapakah yang menjadi komponisnya? Kalau di buku dari Mesir dikatakan iman, tapi menurut ajaran Hindu yang menjadi komponis adalah dua bersaudara, yaitu Pak Budi dan Pak Hamkara. Kalau komponisnya adalah Pak Budi, hasilnya adalah harmonis. Tapi kalau Hamkara yang dijadikan komponis, sebaik-baiknya lagu akan rusak. Muncullah penyakit masa kini, diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Dan yang paling fatal adalah materi lagu bisa berubah menjadi lagu baru yang dikenal dengan lagu kanker. Nah, jadi harmonis dan harmonisnya di dalam buana adat adalah siapa yang menjadi komponisnya. Barangkali dengan Hari Raya Nyepi kita mengingatkan supaya kita memilih komponis yang ke sana. Jadi perlu audien pahami juga bahwa beliau ini, Ratu Pedanda ini bukan mantan guru besar, bukan. Kalau beliau dulu adalah guru besar, maha guru, beliau sekarang menjadi maha guru loka. Jadi tidak pernah jadi mantan. Sehingga selain jawabannya saintik, juga beliau mengambil banyak dari musik. Karena ternyata beliau juga dulu adalah seorang musisi. Sekarang Pak Gingin juga saya berikan kesempatan untuk menjawab yang lebih panjang tentang apa yang telah dilakukan oleh panitia untuk menyambut perayaan Hari Suci Nyepi Nasional ini. Mungkin apa yang telah dilakukan oleh panitia mungkin bisa dijelaskan, karena kita akan menyambut Dharma Santi Nyepi yang akan dilaksanakan di Bali. Jadi silakan Pak Didit untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi kaitan dengan rangkaian Hari Raya Nyepi tahun Saka 1941 2019 ini, memang kebetulan setelah diperintah oleh Parisado. Parisado itu ada Dharma Adiaksa, ada Walake, ada pengurus harian. Saya ditunjuk menjadi ketua Nyepi Nasional di tahun 2018 untuk 2019. Saya langsung menyusun agenda ketika itu karena saya berpikir bahwa ini pelaksanaan di tahun 2019 ini banyak momen, terutama dari situasi politik kita. Nah, ketika itu saya berkomunikasi dengan Ketua Parisado, lalu diputuskanlah kita mencoba dengan Pak Gubernur Bali juga. Lalu ada satu komunikasi intens di awal itu sebelum SK resmi terwujud, lalu kita putuskan di Bali. Itu awal ceritanya. Nah, ketika di Bali sudah mulai diputuskan, lalu dibuatkan SK itu untuk kepanitiaan yang berjumlah hampir 260 orang di situ ininya. Lalu kita mulai bergerak.
Nah, saya mencoba membagi menjadi 4 segmen, 4 agenda utama dalam pelaksanaan Nyepi tahun 2019 ini. Yang pertama yaitu dari sisi ritualnya tentunya, lalu yang kedua dari sisi sosial ininya, lalu yang ketiga dari sisi intelektual, gitu kan, yang terakhir dari sisi artinya harmoni tadi, Angayu Bagio, silaturahmi. Nah, saya akan uraikan dari sisi ritual tadi, kita sudah melaksanakan, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua, yaitu acara melasti di Jakarta gitu kan, di masing-masing parisade wilayah maupun kalau di Jakarta di Cilincing ketika itu. Lalu acara puncaknya itu kita laksanakan Tawur Agung Kesango, yaitu kemarin tanggal 6 Maret, 1 hari sebelum Nyepi, itu di Candi Prambanan. Nah, ini memang acara ini kita buat besar, yaitu dipimpin oleh 3 Ratu Brando ketika itu. Nah, itu dihadiri oleh Menteri Agama bersama Muspida Jogja ketika itu. Jadi ini dihadiri kurang lebih sekitar 15.000 umat Jawa di sekitar Jawa Tengah dan Jogja yang hadir di situ. Nah, itu sudah berjalan sangat bagus sekali, yaitu acara dari jam 6:30 sampai jam 1 siang. Itu dari sisi ritual maupun dari sisi seremoninya ininya. Lalu yang kedua dari sisi baksos, kami tentunya punya satu pemikiran bahwa di Kementerian ini ada satu situasi yang dialami oleh umat kita di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu tahu semua, yaitu bencana alam. Yaitu yang terjadi di Palu, di Lombok, bahkan di Banten. Nah, kami berpikir panitia, apa yang kita lakukan? Lalu kita langsung membuat satu program yang real, yaitu merupakan donor darah, kesehatan, dan bantuan materi. Kami lakukan berkomunikasi dengan parisade wilayah ini, dan itu ternyata sangat efektif ininya, gaungnya. Lalu yang ketiga dari sisi intelektual, kami tentunya Sukaro niki di Sandiwaso mungkin memberikan jalan. Kita membuat acara mungkin yang orang juga cukup kaget mendengarnya, tidak main-main, yaitu Sarasia Nasional menampilkan sebetulnya 4 pembicara, tapi 2 pembicara kaliber dunia niki kalau kita boleh katakan ya, yaitu satu Ibu Sri Mulyani, yang kedua Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu yang ketiga Pak Ari Dipayana, stafsus presiden, lalu yang terakhir pengusaha nasional robotik. Niki pertama dia menciptakan robotik itu ininya, itu saudara Yohanes. Kebetulan teman kita semua, dia orang Chinese, anak muda ini ya. Nah, yang terjadi Sukaro di sini umat kita sangat mengapresiasi, membludak sekali. Kebetulan kami dibantu tempatnya di Gedung Sentra 5 di DPR itu, jadi sampai tidak kebagian tempat gitu kan ininya, karena mungkin melihat pembicara tadi. Nah, ternyata di sanalah Pak Luhut maupun Bu Sri Mulyani maupun Pak Ari Dipayana maupun Pak Yohanes memberikan banyak inspirasi positif kepada umat kita. Kebetulan jujur adik-adik semua niki banyak kolonel ya. Itu sengaja kenapa saya undang Pak Yohanes, ternyata yang hadir juga Niko hampir 70% kaum milenial. Jadi saya kaitkan dengan ketika itu acara Angayu Bagio Parisade yang ke-60 tahun. Nah, selesai acara seremoni tadi, Bu Sri Mulyani bicara, Pak Luhut bicara, Pak Ari bicara, Yohanes bicara, lalu kita buatkan Angayu Bagio di luar di gedung itu, tumpeng aja dibawa oleh robot. Ketika itu langsung dibawa oleh robot, diserahkan ke Ratu Prando, ke Pak Wisnu ke Tiang. Mikir real nih, mungkin ada nanti fotonya juga kita akan serahkan semua. Jadi di sana tergugah kaum milenial nih, anak-anak muda nih, dari Prada, dari KMDI maupun dari unsur lainnya. Nah, jadi dia juga nggak nyangka nih, padahal memang ya jujur komunikasi, kalau istilah keren itu lobby dilakukan lah, bisa mendekatkan beliau seperti Pak Luhut yang minta bantuan ketua Parisade Pak Wisnu karena beliau dekat kan, bagaimana caranya Pak Wisnu biar hadir beliau. Ini ternyata beliau hadir. Lalu Bu Sri Mulyani, tiang punya teman dari anggota Komisi 11 Pak Agung Rayu Wijayo, tiang tertolong dia, lalu bisa hadir. Nah, jadi tiang berusaha mengangkat niki situasi psikis umat niki. Nah, ternyata Sukaro terbukti. Jadi umat begitu antusias menghadiri itu. Nah, niki yang terakhir dari sisi Angayu Bagio silaturahmi, niki acara puncak niki. Nah, memang tahun ini setelah niki Bapak Ibu biar tahu, terakhir tahun 98 niki ketika zaman Pak Harto masih itu betul nih 98 itu Desember. Jadi hitung aja setelah 20 berapa tahun? 21 tahun baru kembali lagi. Nah, ternyata tiang pribadi sangat bersyukur niki sebagai ketua panitia, ya khususnya dari para tokoh di Bali melalui Pemda sangat merespon, sangat mendukung sekali. Nanti kebetulan juga
niki yang undang niki Pak Rektor ISI bisa hadir di sini. Beliau akan mendukung dari sisi keseniannya nanti. Nah, jadi niki akan diadakan di Bali, sudah fix. Nah, tanggalnya, nah Astungkaro juga di sini. Memang kebiasaan setelah era Pak Jokowi niki, panitia tidak pernah diterima audiensi. Katakanlah beliau langsung hadir satu kali di Prambanan, ketika itu tahun 2015 tahun Kesango, berikutnya di Cilangkap. Niko sebentar niko. Nah, tahun ini luar biasa. Jadi di samping kita diterima oleh Wapres lebih awal, kita juga kemarin minggu lalu diterima oleh Presiden di Istana. Tepuk tangan dulu. Nah, artinya apa? Artinya apa? Di sini artinya ada satu perhatian pemerintah. Mungkin Presiden juga ya di samping juga ingin ketemu. Nah, kebetulan dari Ketua Presiden mengatakan kepada saya, kita hadirkan juga bukan hanya panitia, tapi dari seluruh lembaga umat. Ya, ini kita hadirkan semua. Ini baru pertama kali nih. Jadi dari Parisadonya, WHDI-nya, Prajaniti, Prada, KMADI, ISI, ya, semua hadir. Bahkan Astungkaro dalam hitungan jam dari informasi diminta oleh Istana niko hadir semua. Niko kecuali Ratu Peranda niko kemarin karena mungkin jauh gitu kan, ininya jadi diwakili gitu ya. Tapi hadir dari pemangku di Jakarta. Nah, artinya apa? Di sini saya dengan Ketua Parisado Pak Wisnu mengatakan bahwa biar betul-betul ada satu kekompakan, kebersamaan, dan ternyata betul Presiden sangat mengapresiasi ketika itu. Nah, lalu dalam pembicaraan itu kita berikan informasi kepada Presiden tergantung waktu beliau bahwa kita buat lancar-lancar Pak Presiden itu tanggal 5 April. Nah, ternyata beliau ambil kepala itu mengatakan mudah-mudahan itu bisa menjadi satu katakanlah tanggal kepastian. Tapi kita sambil menunggu, tapi beliau akan hadir untuk kepastian ini. Nah, jadi itulah rangkaian dari perayaan ini ya. Mogi-mogi semua umat khususnya di Bali nanti akan hadir kurang lebih sekitar 10.000 orang. Itu akan memadati Center ya, bisa menyambut Dharma Santi secara baik. Apa makna-makna di balik rangkaian Hari Suci Nyepi itu? Rangkaian prosesi Nyepi didasarkan pada lontar Sundaregamo dan lontar Samyang Haji Sumananda. Saya melihat bahwa prosesi rangkaian ini, rangkaian Nyepi lengkap itu, karena saya melihat di sana ada tatonya, ada upokaranya, dan ada pula susilenya. Tatonya itu adalah yang bersifat abstrak, nyepi sunyi itu, lalu divisualisasi dalam bentuk 3 dimensi menjadi pokare. Pokare mulai dari melis, kemudian taur, buku dan sebagainya. Lalu setelah mendapat pembelajaran di pokare itu, dipraktekkanlah dalam Dharma Santi. Jadi di sini sudah bagian dari susilenya atau spiritualnya. Kalau dari dunia akademis, saya melihat 3 hal ini, bahwa bagian tatul adalah pokok ajar atau ontologisnya, kemudian upokaranya adalah epistemologinya, belajarnya, lalu dari Dharma Santinya, susilenya adalah aksiologinya. Jadi ketiga proses rangkaian ini dari akademis juga bisa dijelaskan, dan dari agama itu sendiri ya seperti itu. Nah, yang menarik di sini di masyarakat, khususnya taur itu dianggap sebagai suatu untuk naur gitu, menaur sesuatu. Nah, itu penjelasan secara singkat tentang prosesi dari Nyepi. Kami akan tanyakan pertanyaan yang serupa ya, tentang isyarat apa yang bisa kita tangkap dari prosesi Nyepi untuk umat Hindu Nusantara. Liturgi Bhagavad Gita dari para tiga.
adalah proses membangun kesunyian dengan batu bata keramaian. Tegasnya dari ramya ke sunia. Lalu mengambil momentum resolusi untuk masa depan, dharma agama dan dharma negara. Apa catatan Bapak tentang perayaan Nyepi tahun ini dan momentum apa yang bisa kita ambil bagi umat Hindu Nusantara? Baik, terima kasih. Jadi apa makna dari perayaan Nyepi tahun ini? Jadi kami begitu dibentuk panitia, tentunya dalam rapat pleno pertama itu sudah ada agenda yang namanya membuat satu tema besar. Tema besar ini akan turun nanti ke masing-masing wilayah, parisada wilayah. Nah, lalu dari hasil diskusi para tokoh di Jakarta ketika itu, lalu dengan ketua parisada juga Dharma Diasu juga dan Walake, lalu dibuatlah tema besar itu. Itu dengan judul tema besar adalah melalui catur berata penyepian kita sukseskan pemilu 2019. Ini tema besar, gitu kan. Nah, jadi kalau tadi apa makna untuk tahun ini, tentunya dengan tema besar tadi kaitannya ke makna itu adalah kita harapkan harmonisasi, kedamaian di pesta demokrasi ini agar betul-betul tidak terjadi konfrontasi. Jadi kita mau mengatakan kepada seluruh, bukan hanya Hindu, umat lain di seluruh Indonesia bahkan di dunia, bahwa melalui Nyepi ini kita harapkan ada kedamaian di dalam satu pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2019 ini. Itulah kurang lebih makna dari Nyepi di tahun ini. Apa pesan Ratu bagi generasi muda kita, terutama dalam perayaan Nyepi di tahun politik ini? Kita mulai dari pelaksanaan Nyepi, juga adanya Taur Panji Wali Kramo, dan generasi muda bisa dengan melakukan ya sekerti ikut berpartisipasi dengan ya sekerti walaupun sudah lewat. Ya sekerti ini tidak berhenti kan? Di dalam indek lontar indek Panji Wali Kramo ya sekerti ini singkatnya adalah manggil setate mepi kayunan bersih, kurang bersih. Kalau di dalam lontar Dewa Tatu lebih rinci lagi disebutkan ayu nyimpangin budi, ayu krode. Itu jelas sekali bahwa kita harus jangan mengesampingkan budi kan? Dan jangan krode gitu kan, kita harus jalur knop budinya harus kita buka kan? Nah, niku untuk Nyepi, jadi generasi muda akan ya seperti. Kemudian waktu pertama saya berikan kepada Bapak Rektor ISI, terutama bagaimana menyikapi fenomena kreativitas generasi muda kita saat menyongsong Nyepi dengan pawai ogoh-ogoh yang demikian semarak. Mungkin pesan apa yang bisa kita berikan kepada generasi muda? Semuanya Bali ini kan sudah dibekali sebuah kelebihan daripada daerah-daerah yang lain, daripada negara-negara yang lain. Seorang filsuf terkenal dari Jerman bernama Alexander Gottlieb Baumgarten menyebutkan dunia ini akan sempurna jika ada 3 hal itu berpadu secara harmonis: logika, etika, dan estetika. Bali memiliki semuanya. Oleh sebab itu generasi muda Bali dari zaman ke zaman sejak kecil sudah diperkenalkan tidak hanya dengan logika, tidak hanya dengan etika, akan tetapi juga estetika. Inilah yang membangun Bali sehingga memiliki kekhasan dan dapat dijadikan media andalan sebagai media diplomasi antar bangsa. Jadi masyarakat Bali dari dulu sampai sekarang yang diilhami oleh para penglingsir, para sesepuh kita, bahwa itulah yang harus dipelihara oleh masyarakat Bali. Saya kira jika ketiga itu memang tetap bisa dijaga, logika, etika, estetika tetap dijaga secara harmonis, saya kira Bali akan tetap bisa seperti yang sekarang ini. Jadi masyarakat Bali dari dulu sampai sekarang yang diilhami oleh para penglingsir, para sesepuh kita, bahwa itulah yang harus dipelihara oleh masyarakat Bali. Saya kira
Jika ketiga itu memang tetap bisa dijaga, logika, etika, estetika tetap dijaga secara harmonis, saya kira Bali akan tetap bisa seperti yang sekarang. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Parisa dari Dharma Indonesia Pusat, Bapak Widodo. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Merdeka. Niki harus semangat, niki Randa, Sani Marga Suci, Pak Gingin, pada sesepuh umat sarung sami. Tiang lihat tadi diskusi niki, tiang mengingatkan kembali dalam Dharma Negara dan Dharma Agama. Dharma Negara, Pancasila diimplementasikan. Kebetulan tiang juga di BPP untuk miring negara kita kibarkan merah putih. Sekarang pesta demokrasi. Hadapi pesta demokrasi dengan merdeka dan gembira. Itu intinya, merdeka dan gembira. Adik-adik sekalian, tiang ingin mengajak tadi bagaimana kita melaksanakan catur pada penyampaian tadi. Sudah sampaikan, mati geni, bukan hanya mati lampu. Ini nak melihat, hatinya bisa melihat kondisi kesengsaraan orang di luar. Kakak aja banyak, kemiskinan, ya, ke banyak sekali hal-hal yang kurang baik, baik di Papua sana. Baru kemarin juga ada korban, ya, di tahun seperti ini. Banyak yang kena HIV/AIDS, banyak yang kena narkoba, banyak bermasalah seks bebas dan lain sebagainya. Ini anak muda milenial jangan terjerumus ke sana. Hati-hati. Agar dia sampaikan selalu setiap ketemu pasti Om Swastiastu. Good, ketemu the best. Minta sampaikan terus. Dharma agamanya Pancasrada, Pancasembah, Pancagita dan sebagainya. Beliau sampaikan tadi peradaban, budaya, agama, adat dan seni. Maka isi kita semua menghadapi Dharma Santi. Kenapa dilakukan di Bali? Hampir sekian tahun tidak. Dia ngajak ke Bali. Bali, bantu ayah, lindungi ibu. Eling kali. Tangga eling. Sami. Ya. Baik tokoh-tokoh umat, para sulinggi, para pemangku, profesor, doktor, jenderal kumpul. Kita ingin mesin Mekramo ini kuat, raket tekek sekali sampat lidi. Angin menyampatan daki, baik daki di atas atau di bawah. Demikianlah para wartamian yang berbahagia dengan Tukso Esensi Nyepi hari ini. Semua telah kita bicarakan di sini, tapi selebihnya semua tergantung pada kita untuk memilah dan memilih, menjadikan apa yang dibedarkan oleh dua narasumber kita untuk menjadi pelajaran, memberikan pengalaman, atau juga inspirasi bagi kita untuk menjadi solusi bagi kehidupan ini. Akhir kata, kita berada di ruang yang berbeda, duduk di kursi yang berlainan dan tidur di ranjang yang tak sama. Tetapi kita percaya bahwa kita punya mimpi yang sama, Hindu Dharma bercahaya. Kita